pemirsa masih kembali lagi di Hotman Paris Show dan Nikita Mirzani udah meninggalkan ruangan Hotman Paris Show dan kita masih bersama dengan Ibu Elsa Syarif. Mungkin kita langsung tanya aja, silakan Abang. Oke, jadi kita tidak membahas lagi soal perilaku atau sifat orang. Saya hanya menanyakan fakta hukum kejadian sebenarnya di Polda tanpa menatakan siapa yang salah dulu. Memang laporan suaminya Nikita, laporan polisi sudah dibuat dari 3 tahun lalu ya? Iya. Terus? Sebelumnya sudah ada berapa kali kita usahakan pertemuan. Ya. Dan pernah juga Nikita juga datang ke kantor saya baik-baik. Ya. Terus saya sampaikan baik-baik coba dipertemukan di kantor mungkin sebentar aja. Terus kemudian ada permintaan-permintaannya dan saya memaksa Sajat untuk memenuhinya. Jadi sebelum saya kan memang Sajat sudah pernah punya pengacara dan juga sudah pernah melakukan hal itu untuk pertemuan, tetapi selalu tidak bisa. Dan terus laporan polisi itu udah 3 tahun lalu sudah masih penyelidikan atau penyidikan? Laporan itu kan mulai dari penyelidikan. Sekarang udah apa? Sekarang udah ditetapkan tersangka. Hah? Sudah ditetapkan tersangka. Siapa tersangka? Nikitanya. Nikitanya Bu? Iya. Tersangka sekarang? Atas dasar apa? Ya sampai berapa kali diminta untuk pertemuan, tetap dia menolak. Sampai anaknya kan udah besar. Bukan. Maksud saya atas dasar apa ditetapkan tersangka? Karena tidak pernah diskriminasi karena tidak mempertemukan anak dengan bapaknya. Baru tahu saya bisa begitu. Iya bisa. Undang-undang apa? Undang-undang perlindungan anak. Perlindungan anak karena wah, ini informasi baru nih bagi suami atau bagi istri yang tidak bisa ketemu anaknya ya. Iya. Pasal ini bisa dipakai. Tapi kenapa harus nunggu 3 tahun? Ya karena kepolisian ingin usahakan karena ini kan sifatnya kekeluargaan. Ya. Sampai 10 kali dipanggil untuk dipertemukan. Saja sudah 8 kali bertemu, Nikita 2 kali itu pun juga pada waktu yang tidak bisa dipertemukan. Sehingga kepolisian cukup alasannya bahwa memang benar-benar anak itu didiskriminasikan, memang sengaja tidak dipertemukan dengan bapaknya. Tapi di satu pihak klienmu sebagai bapak ingin melihat anaknya, tapi waktu hamil katanya diduga kurang tanggung jawab, berapa bulan pergi begitu saja dan nafkahnya pun walaupun misalnya pengadilan menentukan 6 juta, tapi kan hidup di Jakarta mana cukup 6 juta gitu. Gimana itu? Ya kan waktu perceraian itu kan ada prosesnya dan dari pernikahan sampai perceraian tetap ditanggung biayanya. Ya soal besar kecilnya kan tergantung. Tapi kok kata sini kita tadi enggak? Ya benar ya tadi. Ada semuanya bukti-buktinya ada. Karena waktu hamil katanya baru 3-4 bulan diminta digugurin. Habis itu pergi, ya kan? Pergi berapa bulan meninggalkan gitu. Apa benar itu? Enggak benar. Yang jelas waktu melahirkan juga dibiayain. Dan sampai mencuci ari-ari pun juga ada biayanya. Itu yang bayar si Sajat juga? Sajat juga. Jadi kita nggak bisa menilai ya soal suami itu membayarnya kecil atau besar, itu kan juga putusan pengadilan. Nikita mengatakan untuk bayar 6 juta sesuai putusan pengadilan aja berat. Sedangkan bayar pengacara mahal katanya besar. Emang honormu berapa sih? Enggak, saya enggak. Kita bantu-bantu aja karena pertemanan. Begitu. Dan juga sampai Agustus ini masih dibayar. Dibayar apanya? Bulanannya yang 6 juta itu? Iya. Oke. Jadi memang nggak bisa dinilai besar kecil. Kalau memang pengen yang besar ya harusnya waktu itu kawinnya jangan dengan Sajat. Emang Sajat bukan kaya ya? Dia pegawai bank. Di mana? Di Singapura. Aku sih nggak tahu ya seperti apa dari segi hukumnya gitu. Cuma maksudnya kan maksudnya dari kecil kan nih anak kan sama si Niki gitu ya Bu ya. Terus udah gitu sekarang ternyata tadi baru dengar dari Ibu Niki sudah dijadikan tersangka gitu kan. Nah kebayang nggak sih maksudnya gimana anaknya ini yang dari kecil diurus sama mamahnya, terus tiba-tiba kalau Niki sampai misalnya masuk penjara, kan artinya kan kasihan banget juga anaknya sebenarnya gitu ya Bu. Ada nggak sih sebenarnya tim kalian juga memikirkan hal itu? Ya artinya
terlepas daripada Betul salah dihukum ya, deh gitu loh. tega nggak membuat ibunya tersangka karena bakal terpisah sama ibunya Karena kalau anak pasti sampai hancur. diadili gitu loh. Iya, anak pasti Nah sekarang hancur. bukan soal masalah ini kan masalah hukum ya. Tentunya hal itu sangat mudah untuk tidak jadi tersangka, tidak ditahan kan dipertemukan aja anaknya kan. Dan ini kan kenapa diskriminasi? Sekarang anaknya dia pernah ketemu dalam satu periode itu ya. Waktu Nikita dalam tahanan ya karena dia dipidana. Iya. Itu sempat dia ketemu satu periode, saya nggak tahu berapa kali dia ketemunya ya, tapi satu periode itu yang dia bilang saya bohong, padahal saya bilang itu satu kali waktu dia dalam masih baby. Nah anak itu sekarang sudah besar itu ditanyain bapakmu siapa, apakah itu kita menghilangkan sejarah, menghilangkan asal usul anak, itu pidana loh, nggak bisa. Walaupun bapaknya nggak hadir, tidak presence dalam kehidupan anaknya dalam keseharian. Artinya kurang, Loh. kalau kata Nikita ini kurang tanggung jawab gitu loh Iya. sebagai bapak. Itu nggak ada ceritanya yang jelas apa yang menjadi putusan pengadilan dari persalinan semuanya yang ditetapkan pengadilan itu sudah dipenuhi semua. Dan sekarang kaitan dengan uang atau kaitan dengan uang itu dengan dia punya hak untuk melihat itu nggak bisa dikaitkan, Pak. Berarti ini kasus pertama saya dengar di mana seorang ayah yang tidak boleh ketemu anaknya walaupun hak asuh atas nama ibu Ya. menjadi dianggap diskriminasi dan oleh karenanya masuk ranah pidana. Ya. Iya kita. Pasal berapa tadi Bu biar ibu-ibu di rumah tahu? 76B, 76B dan 77B. 77B Undang-Undang Perlindungan Anak nomor berapa? Nah saya nggak begitu. Pokoknya Undang-Undang Perlindungan Anak ya biar jadi suami-suami sama istri-istri yang ada kasus serupa cepat-cepat datang ke Bu Elsa Sarip ya. Baik, sekarang apa yang mau Ibu sampaikan ya untuk Nikita Mirzani yang tadi tentunya saya pribadi juga shock, Abang juga saya yakin shock, tim semua shock ya. Apalagi Ibu yang frontal langsung gitu ya. Apa yang pengen Ibu sampaikan ke Niki? Ya saya lihat dia sangat stres ya melihat tindakan dia. Karena ada seperti tekanan segala macam ini kan. itu. Ya dia stres karena kelakuan dia sendiri. Sebetulnya sesuatu yang Dia nggak mudah. stres, marah doang. Marah ya. Karena kalau stres Marahnya- anggapan orang kan jadi marahnya nggak terkendali lah. jadi Karena ya. mungkin ngerasa sebagai ibu nalurnya melindungi anak kali gitu kali ya Bu yang saya rasakan kali Ya ya. tapi kan dia juga harus namanya kalau sayang cinta sama anaknya ya dia juga bisa membuat anak itu happy kan anak itu jadi orang lain pun Oke, pertanyaan mengetahui terakhir. bapaknya, tapi dia nggak mengetahui bapak. Pertanyaan terakhir. Kalau tetap Nikita tidak mau mempertemukan anak sama bapaknya, apakah ibu dan klien akan terus memproses pidananya sampai sidang dan ada kemungkinan sampai vonis? Saya sih nggak, bukan urusan saya lagi. Tapi yang you dengar dari suaminya, mantan suaminya, Dia bilang dia serahkan aja kepada hukum. artinya jalan terus begitu. Ya mungkin begitu. Oke. Problematika hidup, ya. Berhati-hatilah para wanita, para laki-laki dalam mencari pasangan dalam rumah tangga ya Bang. Tuh, dengar Karena tuh. ujung-ujungnya ternyata ya ini Iya. sama-sama punya keinginan, sebenarnya keinginan baik sama-sama untuk anak, Benar. tapi akhirnya bisa sampai ke pidana loh, sampai bisa dipenjara gitu. Ya anyway, aku sih berdoa mudah-mudahan mereka berdua bisa punya titik temu, karena kan dua-duanya sama-sama. Kalau Nikita pun masuk, kasihan juga Askanya gitu. Ya sebaliknya juga dari segi Sajatnya juga pasti kan ya sebagai bapak mungkin ingin bertemu dengan anaknya. Mudah-mudahan biar bagaimanapun juga kedua orang tua ini Ya, kalau bisa ada ditemukan jalan keluar. Mungkin bisa selesai Ya. dengan baik. Gitu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Baik, Bu Elsa makasih. Iya sama-sama yuk. Yuk, Sukses. Mungkin setelah selesai acara ini Bu Elsa bisa cek tensi dulu Bu. duduk dulu, Shock ibunya ya. duduk dulu. Ya, Terima penutup kasih kita. Bang Hotman. Berikan quote Abang yang bisa menguatkan kita semua yang lagi shock ini Abang. Dari pengalaman hidup dan emosi-emosi yang terjadi, ingat 3A, triple A, yaitu amati, analisa, baru action. Itulah prinsip hidup yang Anda harus terapkan. Jangan langsung action dulu, pasang IG, belum tahu apa-apa pasang IG.
lihat gaya gua selalu, walaupun tampang saya liar, tapi sudah mulai itu saya terapkan dalam hidup. Makanya hati-hati sama saya, kalau saya diam bukan berarti, tahu kan harimau sama singa, dia bisa sembunyi di semak-semak berjam-jam, tapi pada waktunya dia terkam. Triple E, amati, analisa, action. Salam Hotman Paris.